Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Leveling Up with Skill, di mana setelah lama tidak rilis, akhirnya update dari chapter terbaru manhwa ini keluar juga ya mas bro. Dan nampaknya pertarungan Kang Taesan pada chapter kali ini akan menjadi semakin menarik. Tapi sebelum lanjut, di sini Mimin mau ingatin bagi teman-teman yang belum sempat menonton awal kisah dari Kang Taesan ini, kalian boleh cek langsung di playlist yang Mimin udah sediakan di daftar playlist pada channel ini. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan pria tua yang dikalahkan oleh Kang Taesan sebelumnya kini sudah bertekuk lutut dan mencoba menjelaskan kepada Kang Taesan tentang apa itu aura. Dan dia pun berkata aura adalah skill yang dapat diperoleh dari pedang. Seperti yang Anda lihat, ini pada dasarnya mirip seperti api biru, meskipun saya dengar bahwa akan berubah putih ketika sudah mencapai level tertinggi. Tetapi saya juga belum pernah menyaksikan hal itu. Taesan yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun kembali bertanya, jadi apa karakteristiknya? Pak tua yang mendapatkan pertanyaan itu yang dilontarkan dari mulut Kang Taesan, di sini dia pun menimpali kekuatan pemotongnya itu hampir mutlak. Mendengarkan hal itu, di sini Kang Taesan nampak mulai berpikir sembari ia berkata, bisakah hanya digunakan kepada pedang saja? Mendapatkan pertanyaan yang dilontarkan kembali dari mulut Kang Taesan, di sini Pak tua kembali mencoba menjelaskan, mungkin menggunakannya pada senjata apapun, tapi tidak bisa digunakan secara bebas. Contoh sama seperti pedangku, seseorang hanya dapat menggunakan aura pada jenis senjata yang telah dikuasainya sepanjang hidupnya. Namun semakin tinggi level Anda, semakin bebas Anda dapat menggunakannya. Mendengarkan penjelasan itu, di sini Kang Taesan kembali berkata tingkat kompetensi ya. Tapi bagaimana dengan konsumsi energinya? Pak tua yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun langsung menimpali, tidak ada penggunaan energi dalam hal ini. Sontak mendengarkan hal itu, di sini nampak Kang Taesan menjadi bertanya-tanya dan ia pun berkata tidak ada. Dan lalu di sini Pak tua kembali menjelaskan dan ia pun berkata, meskipun ada batasan berapa banyak aura yang bisa dikeluarkan, tak ada pembatasan pemakaian meskipun digunakan dalam waktu yang panjang. Ini hanya akan membuat Anda sedikit lelah. Mendengarkan penjelasan itu yang dilontarkan dari mulut Pak tua, di sini Kang Taesan nampak mulai berpikir, kedengarannya sangat berguna ya. Dan setelah berpikir seperti itu, di sini dia kembali bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mempelajarinya? Mendengarkan kembali pertanyaan yang dilontarkan dari Kang Taesan, di sini Pak tua kembali menjawab, tidak ada cara khusus untuk mempelajari itu. Itu sejenis kekuatan yang dapat kau gunakan secara alami melalui realisasi Anda sendiri. Tapi saya tidak yakin tentang hal itu. Master pedang yang telah menguasai aura mungkin tahu caranya. Mendengarkan hal itu, nampak di sini Kang Taesan mulai merubah pola pikirnya karena sepertinya orang tua yang ada di hadapannya itu tidak mampu mengajarinya menggunakan aura. Jadi dia pun berkata, Master pedang ya, saya pikir saya memahaminya sampai di titik tertentu. Jadi masalahnya di sini kau juga tidak tahu bagaimana caranya mengajarkan hal itu kepada aku ya. Mendengarkan hal itu, di sini Pak tua pun langsung kembali menimpali, ya, apakah hanya itu yang ingin kau ketahui? Mendengarkan hal itu, di sini Kang Taesan pun langsung mengacungkan pedangnya kepada si Pak tua sembari berkata, untuk sekarang. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, di sini Pak tua langsung menyela dan ia pun berkata, tolong bunuhlah aku. Aku meminta kamu untuk berhenti mempermainkanku dan izinkan aku untuk beristirahat. Dan nampaknya di sini Kang Taesan menyetujui permintaan yang diberikan oleh si Pak tua itu sembari ia pun menebaskan pedangnya dan kita melihat munceratan darah yang menyebar kemana-mana. Dan lalu setelah itu, di sini Shin pun memperlihatkan jendela notif yang muncul di hadapan Kang Taesan.
peningkatan kekuatan spiritual Anda diaktifkan. Perbedaan mantra jiwa Anda dan jiwa lawan Anda terlalu besar. Anda tidak mendapatkan apapun atas kemenangan Anda terhadap lawan Anda. Dan setelah itu kini Shin pun beralih ke beberapa jam kemudian diperlihatkan Kang Taesan yang sedang menghangatkan dirinya di depan sebuah api bersama dengan Putri Iblis. Tapi di sini nampaknya Kang Taesan masih saja menggerutu kenapa dia tidak mendapatkan kekuatan jiwa dari orang yang dibunuhnya sebelumnya. Dan sembari itu di sini Kang Taesan pun bertanya kepada Putri Iblis, "Hei Putri Iblis, siapa namamu?" Mendengarkan hal itu, di sini Putri Iblis yang nampak terus murung, dia pun menjawab, "Namaku adalah Anessa." "Lalu siapa namamu?" Kang Taesan yang mendapatkan pertanyaan itu yang dilontarkan dari mulut sang putri, di sini dia pun menimpali, "Namaku adalah Kang Taesan. Jika kamu bertanya tentang peranku, akulah penjagamu." Mendengarkan hal itu, di sini nampak si Putri Iblis ini menjadi cukup terkejut sembari ia berkata, "Penjaga?" Dan lalu sembari itu kini diperlihatkan si hantu kecil yang datang menghampiri Kang Taesan. Sembari itu dia berkata, "Hei Taesan, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu datang ke sini atas permintaan Dewa Demon. Kau harus berbohong padanya. Apa kau mengerti?" Dan sontak hal itu pun nampak dimengerti oleh Kang Taesan karena dia terlihat nampak menganggukkan kepalanya kepada si hantu kecil. Dan lalu sembari mengucurkan banyak keringat dari wajahnya, di sini Kang Taesan mencoba membohongi si Putri Iblis sembari ia berkata, "Beberapa tahun lalu ada orang dari klan iblis yang datang menemuiku dan dia memberiku hartanya dan memintaku untuk menjaga Anda agar tetap aman." Mendengarkan cerita karangan dari Kang Taesan itu, di sini nampak si hantu kecil tertawa tepat di belakangnya karena sepertinya Kang Taesan ini tidak pandai berbohong. Mendengarkan hal itu sontak membuat Putri Iblis ini menjadi cukup bertanya-tanya sembari berkata, "Siapa orang itu?" Namun nampaknya di sini Kang Taesan yang mendapatkan pertanyaan itu, dia menjadi cukup panik sembari ia berkata, Aku juga tidak tahu. Orang itu meninggal sesaat setelah dia memberitahukan itu kepada saya. Dan lebih daripada itu, tahukah kau di mana tempat teraman di dunia ini?" Mendengarkan hal itu, di sini nampak si Putri Iblis kembali murung dan ia pun berkata, "Tidak ada tempat yang aman bagiku di dunia ini. Kemanapun saya pergi, semua orang di dunia ini ingin membunuhku." Mendengarkan hal itu sontak membuat Kang Taesan menjadi cukup serius dan dia nampak mencoba berdiri sembari berkata, "Jadi begitu ya. Untuk sekarang kita harus bergerak. Aku yakin pasti ada tempat yang setidaknya lebih aman dari tempat ini." Dan lalu kini Shin pun berganti keesokan harinya, diperlihatkan beberapa orang yang terus datang menghadang perjalanan dari Kang Taesan bersama Putri Iblis. Namun nampaknya di sini Kang Taesan mampu membasmi orang-orang yang muncul itu dengan sangat mudah. Dan sembari itu Kang Taesan pun berkata, "Orang ini benar-benar terus datang tanpa henti." Dan setelah mengalahkan beberapa orang yang datang menghadang, di sini nampak Kang Taesan mengingat perkataan dari si Dewa Iblis sebelumnya yang berkata, "Aku ingin kamu melindungi domba mudaku. Domba-domba mudaku sekarang berada di dalam penganiayaan dan penderitaan di dunia yang telah kehilangan imannya terhadapku. Aku ingin kamu membawa dia ke tempat yang aman." Dan setelah mengingat hal itu, di sini nampak Kang Taesan terus saja berpikir sembari berjalan. Dia pun mengatakan dalam hatinya, "Di mana tempat aman sebenarnya itu terletak ya?" Dan tidak lama kini Shin pun beralih ke malam hari, diperlihatkan si Putri Iblis ini berdoa kepada dewanya sembari berkata, "Ya Dewa Iblis, mohon memberkati kami dengan keselamatan dan berikan kami kenyamanan." Melihat hal itu, di sini nampak Kang Taesan menatap serius sembari berkata, dia sungguh percaya dan setia kepada dewanya. Lebih baik aku menggunakan waktuku untuk melatih diri sendiri daripada tinggal melongo saja tidak melakukan apapun. Dan lalu kini Shin pun beralih kembali keesokan harinya, diperlihatkan Kang Taesan yang nampak sudah melakukan latihan tanpa henti. Tetapi dia tetap saja tidak bisa menggunakan aura.
Dan sembari itu diperlihatkan Kang Taisan yang menyadari bahwa putri iblis itu sedang memperhatikannya. Jadi dia pun menanyakan hal itu, sejak kapan kau melihatku? Dan di sini putri iblis yang mendapatkan pertanyaan itu yang dilontarkan dari mulut Kang Taisan, dia pun berkata, aku terus memantaumu sejak 2 jam yang lalu. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah itu sebuah latihan? Namun di sini Kang Taisan pun langsung menimpali, saya sedang mencoba belajar menggunakan aura. Mendengarkan hal itu, di sini sang putri iblis pun kembali menimpali, kau ingin belajar tentang aura? Kupikir kau sudah menguasai hal itu. Namun nampaknya di sini si putri iblis salah kaprah terhadap Kang Taisan. Jadi di sini Kang Taisan pun langsung menimpali, aku adalah orang yang datang dari dunia lain. Mendengarkan hal itu sontak membuat si putri iblis ini menjadi cukup terkejut, sehingga dia pun berkata, sekarang saya memikirkannya, saya belum mengucapkan terima kasih dengan benar kepada Anda karena situasi yang sedang kita alami. Dan sembari membungkukkan badannya, di sini sang putri iblis pun berkata, aku Anessa Briket, putri iblis, dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Anda, Kang Taisan. Kang Taisan yang melihat sang putri yang berterima kasih seperti itu, di sini dia pun langsung menimpali, tidak usah sungkan-sungkan, aku sudah dibayar untuk melakukan hal ini. Dan lalu sembari mereka mengobrol, di sini tiba-tiba si hantu kecil pun langsung nimbrung sembari berkata, Kang Taisan, ada penyusup yang datang kemari lagi. Dan sontak Kang Taisan pun melirik ke arah yang ditunjukkan oleh si hantu kecil. Dan nampaknya ada beberapa gerombolan orang yang menggunakan jubah yang datang mendekat ke arah mereka berdua. Dan sembari itu terdengarlah suara salah seorang pemimpin gerombolan itu yang berkata, itu tempat di mana putri iblis berada. Dan lalu bawahan yang tepat berada di sampingnya pun membenarkan hal yang dilontarkan dari mulut ketuanya itu. Dan lalu di sini Kang Taisan yang melihat kehadiran orang-orang itu, dia pun langsung berkata, apa kalian adalah para wizard? Mendengarkan hal itu, di sini si pria botak yang menjadi pemimpin gerombolan itu pun langsung menimpali, aku adalah wizard dari sekolah Malfrey Menara Sihir Besar. Namaku adalah Barmondor. Mendengarkan hal itu, di sini Kang Taisan pun langsung menimpali, ini akan lebih menyenangkan daripada melawan pemburu. Saya yakin akan ada hal yang dapat saya pelajari dari Anda. Mendengarkan hal itu, di sini Barmondor pun menimpali, apakah Anda yang menjaga si putri? Dasar pria yang tidak sopan. Dan tiba-tiba saja setelah berkata seperti itu, diperlihatkan Barmondor yang mengacungkan tongkat sihirnya sembari dia mengeluarkan aura yang nampak mengaktifkan sebuah skill sihir dan berkata, kami mematuhi perintah Dewa Hamon, Dewa Cahaya. Kita harus membunuh putri iblis. Kamu adalah pedang terendah. Berlututlah di hadapanku. Melihat hal itu, di sini nampak putri iblis pun langsung bersiap untuk bertarung sembari mengambil pisau yang diberikan oleh Kang Taisan sebelumnya. Dia pun berkata, tampaknya dia akan menurunkan oracle-nya. Itu disebabkan karena Hamon ingin membunuh kami semua. Mendengarkan hal itu, di sini Kang Taisan berpikir untuk menghadapi para wizard itu dengan seorang diri. Jadi dia menyuruh putri iblis itu bersembunyi ke dalam gua. Dan lalu sesaat setelah itu, kini diperlihatkan Kang Taisan yang maju menerjang ke arah para wizard itu dan mencoba mengibaskan pedangnya. Tapi nampaknya di sini para wizard itu masih sempat menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Kang Taisan. Tapi nampaknya semua hal itu tidak berjalan lancar karena di sini Kang Taisan kembali menyerang menuju ke arah Barmondor, dan nampaknya beberapa anggota dari Barmondor ini mampu ditebas oleh Kang Taisan sehingga cairan berwarna merah pun bermunceratan kemana-mana. Barmondor yang sudah merasa kini mulai terdesak, dia pun berkata kepada bawahannya, brengsek, keajaiban kita tidak bekerja pada anak kecil seperti dia. Semuanya jaga jarak kalian. Kita akan menggunakan keajaiban kita secara bersama-sama. Dan tanpa aba-aba, para wizard itu pun langsung serentak melepaskan banyak sihir yang mereka keluarkan yang tepat menuju ke arah Kang Taisan.
Namun nampaknya di sini Kang Tesan tidak bergeming sama sekali akan datangnya serangan itu, karena diperlihatkan dengan sekali tebas Kang Tesan mampu menepis semua serangan yang datang menuju ke arahnya itu. Dan lalu setelah itu kini diperlihatkan Kang Tesan yang menyiapkan sebuah skill, yaitu Frost Arrow, yang kini sudah siap dia lemparkan tepat menuju ke arah para wizard itu. Sembari itu dia pun berkata, hanya itu yang bisa kalian lakukan, meskipun kalian berkumpul seperti itu lemah dan tanpa aba-aba. Di sini Kang Tesan pun langsung melancarkan beberapa Frost Arrow tepat menuju ke arah kumpulan wizard itu. Melihat serangan yang sangat cepat datang menuju ke arahnya, di sini para bawahan dari Barmondor itu nampak tidak mampu menghindari serangan itu, sehingga mereka hanya dapat berteriak dan beberapa orang yang lain pun juga berkata bagaimana dia bisa menggunakan Frost Arrow tanpa menggunakan mantra. Namun nampaknya semua hal itu sudah terlambat, karena kini diperlihatkan serangan susulan yang dilayangkan oleh Kang Tesan kini sudah menghempaskan semua bawahan dari Barmondor itu. Dan beberapa saat setelah itu kini diperlihatkan Kang Tesan yang sudah menginjak mayat dari bawahan Barmondor. Sembari mendekat dia pun berkata, jadi ini yang disebut Frost Arrow. Kedengarannya itu mewah, tetapi maaf saja saya perlu melindungi Putri Iblis itu. Dan sembari itu kini diperlihatkan aura yang melop-lop yang dipancarkan dari sekujur tubuh Kang Tesan. Dan sembari mengacungkan pedangnya, di sini Kang Tesan pun berkata, sekarang kamu tinggal sendiri. Aku tidak akan membunuhmu dengan cepat, jadi kamu tidak perlu khawatir. Melihat Kang Tesan yang kini sudah berada tepat di hadapannya membuat si Barmondor ini menjadi kena mental. Sembari memasang wajah yang ketakutan, di sini Barmondor tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia hanya dapat mendengarkan perkataan Kang Tesan yang berkata, dalam pertukaran kamu harus memberitahu saya semua hal yang kau ketahui tentang magic. Dan lalu kini scene pun beralih ke beberapa saat kemudian diperlihatkan Kang Tesan bersama Putri Iblis sudah melanjutkan perjalanannya kembali. Sembari itu dia pun bercerita bersama si hantu kecil dan berkata, jadi berdasarkan keterangan dari si penyihir itu, mereka wajib membacakan mantra sihir ketika seseorang ingin mengaktifkan magic. Dan dasar dari sihir untuk mengidentifikasi lingkungan bisa digunakan dari tingkat menengah, bukan? Juga First Arrow adalah sihir tingkat tinggi yang dipelajari dari sekolah pengendalian sihir. Saya sudah mengharapkan hal ini, tapi ini benar-benar tidak ada yang istimewa. Dan lalu sembari itu kini diperlihatkan Kang Tesan yang melihat Putri Iblis yang nampak memasang wajah yang cukup pucat. Sembari itu dia pun berkata kepada si Putri, apakah kamu baik-baik saja? Namun di sini sembari memegang wajahnya, si Putri pun menimpali, saya minta maaf, saya merasa sedikit pusing. Melihat si Putri ini yang sedang dalam kelemahan tubuh, nampaknya Kang Tesan ingin mengambil sesuatu dari dalam subspace-nya. Hantu kecil yang melihat hal itu, di sini dia pun langsung berkata kepada Kang Tesan, berapa tahun kau akan mengalami ancaman hidup seperti ini? Tampaknya kau telah mencapai batas karena tekanan yang ekstrim. Tetapi nampaknya di sini Kang Tesan tidak mempedulikan semua perkataan yang dilontarkan oleh si hantu kecil. Dia hanya berfokus mengambil sebuah potion dari dalam subspace-nya. Sembari memberikan itu kepada si Putri Iblis, dia pun mengatakan kepadanya, minumlah ini akan membuatmu merasa baikan. Dan sesaat setelah menerima potion itu yang diberikan oleh Kang Tesan, di sini si Putri Iblis tanpa ragu-ragu langsung meminum cairan itu. Dan sesaat setelah meminum cairan itu, kini si Putri Iblis pun merasakan aura kehidupan baru mengelilingi sekujur tubuhnya. Sembari itu dia pun bertanya-tanya kepada Kang Tesan, Kang Tesan, apa sebenarnya ini? Kang Tesan yang mendapatkan pertanyaan itu yang dilontarkan dari mulut si Putri Iblis, di sini dia pun langsung menimpali. Itu adalah ramuan pemulihan stamina. Seperti yang diharapkan, itu berhasil. Mendengarkan hal itu, di sini nampak wajah dari si Putri Iblis itu menjadi berbinar-binar. Sembari kagum, dia pun berkata kepada Kang Tesan, kenapa kau memberiku hal yang berharga seperti ini? Namun di sini Kang Tesan pun langsung menimpali,
itu tidak cukup berharga, jadi kamu tidak perlu berterima kasih untuk hal itu. Mendengarkan hal itu, di sini nampak si putri iblis ini menjadi berpikir dan ia pun bergumam, apakah ada yang bisa saya berikan untuk membalas kebaikan Kang Taesan? Dan kini Shin pun membawa kita ke beberapa jam kemudian. Diperlihatkan Kang Taesan yang sedang beristirahat bersama si putri iblis yang ditemani oleh nyala api yang digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan nampaklah di sini sang putri memberikan makanan kepada Kang Taesan. Sembari itu si putri ini berkata, ini adalah ikan kapus, saya menambahkan ini dan itu, tapi saya tidak yakin rasanya akan enak. Silakan nikmati saja Tuan. Mendengarkan hal itu, di sini Kang Taesan nampak bersemangat sembari berkata, wow, ini kelihatan sangat lezat. Melihat Kang Taesan yang sangat menyukai pemberiannya itu, di sini si putri iblis pun langsung berkata, terima kasih, sudah lama sejak terakhir kali aku memasak, tapi kurasa aku belum kehilangan skill memasakku. Dan setelah berkata seperti itu, di sini si putri iblis pun lanjut menjelaskan kepada Kang Taesan, dulu ketika dunia ini masih damai, aku suka memasak ini dan itu untuk orang-orang yang berada di sekitarku. Namun sesaat setelah mengatakan hal itu, tampaklah wajah dari si putri iblis ini menjadi sangat murung karena dia mengingat kembali orang-orang yang bersamanya di kehidupannya yang lampau, yang kini semuanya sudah meninggalkannya dan tak tersisa satupun. Dan lalu sembari itu kini diperlihatkan Kang Taesan yang bertanya kepada si putri iblis, dan ia pun menanyakan, apa kau mengatakan bahwa Hamon adalah dewa yang belum mencapai 100 tahun berada di dunia ini? Mendengarkan hal itu, di sini putri iblis pun langsung menimpali, ya itu benar, kita tidak punya budaya untuk percaya pada Tuhan yang khusus di dunia kita saat itu. Setiap wilayah dan klan memiliki dewa yang berbeda-beda yang mereka percayai. Tetapi pada waktu itu dewa telah terlahir di dunia kami, dan dia adalah Hamon. Mendengarkan hal itu yang dilontarkan dari mulut sang putri, di sini si hantu kecil pun langsung nimbrung. Dia belum mencapai 100 tahun. Dan lalu setelah mendengarkan hal itu, di sini Kang Taesan pun menimpali perkataan dari si hantu kecil. Apa kamu memiliki sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Dan lalu di sini si hantu kecil pun langsung menimpali, ya. Dan sembari itu kini diperlihatkan si hantu kecil yang bercerita kepada Kang Taesan, dan ia pun mengatakan, aku katakan kalian tentang ini bukan? Mereka yang adalah dewa sejak lahir. Seluruh dewa yang ada saat ini adalah dewa yang berasal dari mortal dan kemudian berubah menjadi makna transendental. Berarti Hamon juga adalah mortal 100 tahun yang lalu. Dewa adalah orang yang sangat terobsesi dengan kepemilikannya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa arah Hamon adalah ekstrim. Dan akhirnya Hamon meminta pembantaian kepada seluruh klan iblis sehingga dia bisa menjadi dewa Bagui Ceta yang seutuhnya. Mendengarkan penjelasan yang cukup panjang yang diberikan oleh si hantu kecil itu, di sini Kang Taesan pun langsung menimpali. Tapi bukannya dewa iblis hanya duduk tanpa melakukan apapun jika itu kasusnya. Mendengarkan hal itu, di sini si hantu kecil pun langsung menimpali, kau benar. Itulah kenapa Lucifer mengirimkanmu ke dunia ini di mana dia tidak memiliki pengaruh. Seberapa kuatnya Lucifer, sulit baginya untuk melawan dewa lain di luar wilayahnya. Meskipun dewa iblis berada di tingkat yang jauh lebih tinggi, itu tak mengubah fakta bahwa tempat ini adalah wilayah dari Hamon. Mendengarkan penjelasan itu, di sini nampak Kang Taesan mulai sedikit mengerti dan dia pun berkata, jadi begitu ya. Perintah yang kudapatkan adalah hentikan Hamon dan lindungi Anessa si putri iblis. Dan jika saya bisa menyelesaikan quest ini, aku akan dapat mencari identitas mereka yang mencoba menghancurkan duniaku, yaitu bumi. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana mas bro? Ceritanya semakin menarik saja bukan? Pada chapter kali ini kita disuguhkan pertarungan yang tak henti-henti yang dilakukan oleh Kang Taesan.
Dan nampaknya di sini Kang Taesan bertekad untuk mempelajari aura agar dia dapat memperkuat serangan-serangannya tanpa mengkonsumsi stamina, dan hal itu sangatlah baik dia gunakan untuk bertahan hidup di dalam labirin. Dan bukan hanya itu, dia juga nampaknya bisa menaklukkan labirin jika dia memiliki aura tersebut. Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.